Saat ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu Yesus. Untuk sebentar Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa segala kejadian yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih hidup sampai hari ini, itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah segala pikiran kami, segala apapun yang kami berbuat, segala visi misi kami yang kami jalani selama kami masih ada dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami berserah, biarlah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah pikiran kami, rencana kami berikan kepadamu Yesus. Engkau tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh, kami berserah hanya padamu Tuhan.
Jadikan kami bencana yang indah, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, manusia yang berdosa yang datang kepadamu Yesus. Penuh dengan kerendahan hati kami Tuhan. Penuh dengan kehancuran hati kami Tuhan. Penuh dengan dosa yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan hamba-Mu Tuhan, Engkau layakkan Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa segala apapun yang kami lakukan, Engkau akan ada bersama kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu lebih lagi Tuhan. Sujud di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Baiklah apapun yang kami dapat saat ini Tuhan, mungkin kami tidak bisa menerima firman dengan baik Tuhan. Tapi biarlah saat ini Tuhan, kami mau berkonsentrasi Tuhan, untuk sebentar menerima firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang hidup. Dan biarlah semuanya ini Tuhan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba, urapi saudara-saudara saat ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba menyampaikan firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kalimat yang dapat dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat mengerti apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Dan saya bersyukur hari ini saya dan saudara-saudara masih dipertemukan kembali di dalam Misbah Keluarga. Kesehatan yang telah kita terima, kekuatan yang telah kita dapat pada hari ini, kita patutnya bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah segala kehidupan kita kembalikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saya berterima kasih, kami berterima kasih sekali lagi teman-temanku yang saudara-saudaraku saat ini yang sudah like dan subscribe pada channel ini. Biarlah saya tidak bisa membalas kebaikan saudara-saudara, tapi Tuhanlah biarlah yang membalas kebaikan saudara-saudara. Dan hari ini, siang ini, kita mau bersyukur, kita mau belajar sebentar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mau berpikir, bertindak, ataupun melakukan sesuatu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup manusia tidak lepas dari yang namanya berpikir atau memikirkan sesuatu. Dan juga berpikir itu yang pastinya memakai otak ya. Berpikir itu pastinya memakai otak, dan bagaimana otak kita bersinkronisasi dengan tubuh kita. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan di setiap kehidupan kita, dan itu akan menjadi tujuan hidup kita. Semisal kita bangun tidur, apa yang di dalam pikiran kita adalah bagaimana kita bisa mencari uang, bagaimana kita bisa mendapatkan uang, bagaimana kita bisa mendapatkan untung di hari ini, bagaimana kita bisa tidak rugi di dalam bisnis kita atau pekerjaan kita yang kita lakukan. Di pikiran kita hari ini adalah uang, uang, uang. Dan apa yang kita lakukan di kehidupan kita, jikalau kita memikirkan seperti itu terus, hal yang ada di pikiran kita itu yang akan menjadi kehidupan kita. Uang yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita pikirkan di setiap kehidupan kita, itu akan menjadi makin lama yang kita tempuh, yang kita cari dalam kehidupan kita ini hanyalah uang. Karena hanya itu yang ada di dalam pikiran kita. Semisal juga setiap kita bangun tidur ataupun di dalam kehidupan kita lah setiap harinya, yang kita pikirkan hanya bagaimana kita bisa mendapatkan, atau nggak cewek nggak cowok, mendapatkan pasangan hidup, ataupun yang sudah jomblo nih lama sekali, pengen terus di pikiran teman-teman saudara-saudaraku pengen mendapat pacar, mendapat pasangan hidup. Dan
bukan hanya itu aja, situ saja. Di dalam pikiran kita terdapat pikiran yang tidak baik, pikiran yang jorok, pikiran yang pornografi. Dan itulah yang akan menjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari hanya memikirkan seks, setiap hari hanya memikirkan pornografi. Ya itu ada, betul ada di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi di dalam kehidupan kita. Dan juga mungkin pikiran yang membuat kita mengalami kesusahan, pergumulan. Dan pergumulan itu pasti ada. Kesusahan itu pasti ada selama kita masih ada di dalam dunia ini dan kita tahu itu. Tetapi jika kita fokus kepada permasalahan, pergumulan tersebut, itu tidak akan selesai. Dan kita tahu bahwa jikalau kita tidak berpikir jernih, kita tidak berpikir positif di dalam menghadapi kehidupan pergumulan yang ada di dalam dunia ini, semakin lama kehidupan kita akan semakin bobrok. Kehidupan kita akan semakin tidak akan ada semangat di dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita berfokus kepada pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif, mungkin kita bisa berpikir ataupun mungkin kita tahu bahwa iya kita berpikir tentang uang. Tetapi di dalam kehidupan kita tidak hanya uang yang hanya dipikirkan. Masih banyak hal-hal yang lain yang harus dipikirkan. Betul, jikalau kita tidak uang, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa membeli nasi, kita tidak bisa membeli kebutuhan bensin atau apapun. Tetapi hal itu bukan selalu yang ada di pikiran kita. Nah, kita mau belajar bagaimana sih seharusnya yang ada di pikiran kita. Mari kita mau baca di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semoga pikiran saudara, pikiran saya juga belajar. Kita bisa memikirkan semuanya yang dituliskan di firman Tuhan. Ayat ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Bagaimana kita tahu di dalam dunia ini banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Apalagi mungkin teman-temanku, saudara-saudaraku tahu bahwa bagaimana ekonomi di tahun 2023. Banyak sekali yang mengatakan bahwa akan terjadi resesi ekonomi lagi di tahun 2023. Jikalau kita mengikuti, kita memikirkan masalah itu, kita bisa tahu bagaimana bagaimana keluargaku bisa hidup, bagaimana anakku akan membayar sekolah, bagaimana keluargaku besok saja bisa makan. Di tahun 2023 akan terjadi resesi lagi. Bagaimana bisnis yang selama ini aku bangun, baru saja aku mau bangkit dari kebangkrutan yang aku alami selama pandemi. Di tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi lagi. Jikalau kita tidak berpikir, jikalau kita tidak mendapat kekuatan di dalam Tuhan, mustahil kita bisa bertahan. Ada seseorang yang sharing kepada saya, ada seseorang yang bercerita kepada saya bahwa bagaimana dia mengalami kebangkrutan ataupun di dalam masa penurunan di dalam bisnisnya. Dan akhir-akhir ini atau di awal tahun sudah mulai baik kembali. Di masa pandemi dia mengalami, ya kita tahu semua bisnis, semua perusahaan mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan omset. Dan di awal tahun ini 2022 dia sudah berharap, wah sudah bagus ini dari tahun 2022 akan terjadi kebangkitan lagi karena sudah mulai membaik. Tetapi di pertengahan tahun bagaimana dolar, karena di
bisnis yang dia jalani itu berpengaruh, dolar itu sangat berpengaruh. Bagaimana dolar ini melonjak kembali. Dia juga bingung bagaimana ini. Padahal ini lagi mau bangkit, lagi mau bisnisku ini lagi mau bagus lagi. Tetapi dengan adanya dolar naik, susah kembali. Maka dari itu kita tahu bahwa jikalau kita memikirkan suatu hal yang berat, itu pasti terjadi suatu kondisi kita menjadi down. Ada dua kemungkinan yang bisa kita dapat. Bagaimana kita bisa tambah down atau bisa itu membuat motivasi kita menjadi bangkit kembali. Tetapi jikalau semuanya itu di dalam dua keadaan tersebut, bangkit atau down, itu dipengaruhi di mana harus ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana saat kita down, kita harus ada Roh Kudus untuk membangkitkan kita kembali. Saat kita bangkit, bagaimana juga Roh Kudus harus ada di dalam kehidupan kita. Jikalau kita memikirkan suatu hal atau apa yang akan kita lakukan itu adalah, bisa katakan itu adalah benar. Bagaimana kita tahu benar? Bahwa apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Apa yang kita lakukan itu tidak bisa dikatakan tidak korupsi. Apa yang kita lakukan itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah suatu yang benar. Dan kita tahu jikalau semua itu benar, walaupun dalam terseok-seok, kita melakukan bisnis terseok-seok, tapi jikalau kita melakukan suatu yang benar, suatu perbuatan yang benar, itu akan disertai oleh Tuhan. Suatu yang mulia, semua yang adil, semua yang mulia. Yang adil, kita tidak bisa berbuat sesuatu keadilan itu adalah di mana kita bisa mengetahui bahwa kita bisa berbagi mana yang kita seimbang dalam melakukan semuanya. Memang susah kita melakukan suatu keadilan, itu susah. Bagaimana kita harus berkorban untuk diri kita sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Itu sangat susah. Tetapi jika kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus, kita pasti bisa. Bagaimana Tuhan memberikan roh di dalam kehidupan kita. Hikmat untuk memikirkan bagaimana keadilan supaya bisa didapat. Dan juga semua yang suci. Nah, semua yang suci seperti yang saya utarakan tadi, saya omongkan tadi di awal, bagaimana pikiran kita, jikalau pikiran kita hanya pornografi, hanya seks, hanya selingkuh, hanya kepuasan nafsu saja, itu tidak bisa. Karena itu tidak ada kesucian di dalam pikiran kita. Dan itu sangat mengganggu. Mari semua yang suci, yang manis didengar. Semua yang sedap didengar. Sedap didengar, bukan hanya gosip-gosip. Kita tahu, kita mungkin kepo ya terhadap kehidupan, apalagi kehidupan artis-artis yang ada di luar sana. Kita sangat kepo dan akhirnya mengikuti dan akhirnya ikut menggosip kehidupan artis, padahal dia juga tidak tahu kehidupan kita bagaimana, dan pastinya kita tidak tahu benar bagaimana kehidupan dia. Bukan hanya itu saja, kita juga sering menggosipkan teman-teman kita di sekitar kita. Nah, marilah kita mendengarkan apa yang sedap didengar di telinga kita. Tidak gosip, tidak hal-hal yang melemahkan kita, tidak hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi down, tetapi biarlah kita mendengar apa yang sedap didengar, yaitu apa? Firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak mendengarkan informasi, berita-berita. Ya, kita harus tahu, tapi jangan kita terus mengkonsumsi berita-berita yang tidak baik itu. Cukup selewat aja. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari saudara-saudara, biarlah pikiran kita, biarlah apa yang kita lakukan, semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kita pikirkan tadi apa? Semua yang sedap didengar, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, yang manis, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
biarlah kita pikirkan semuanya itu. Dan jikalau saya mau membahas semuanya itu mungkin bisa lama, bisa sampai 2 jam. Tetapi kita tahu bahwa saat ini pikirkanlah apa yang baik untuk kehidupan kita. Yang pasti firman Tuhan, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Jikalau teman-teman merenungkan itu, melakukan itu, memikirkan semuanya itu, biarlah pikiran saudara menjadi tenang. Dan pasti jikalau teman-teman memikirkan semua itu, apa yang kalian lakukan, semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Pekerjaan. Ya, pekerjaan kita ada di dalam dunia. Tapi biarlah semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Sekolah kita bisa melakukan maksimal untuk mendapatkan nilai yang baik. Biarlah semuanya itu kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan kita bukan hanya pelayanan yang hanya ingin show-show saja. Pelayanan yang hanya ingin dilihat orang saja. Tapi benar-benar pelayanan yang tulus dari dalam hati. Sehingga semuanya itu berbuah di dalam kehidupan kita dan kehidupan yang kita layani. Dan yang pasti semuanya itu bukan untuk kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mau semuanya berpikir firman Tuhan, berpikir apa yang baik, yang benar, supaya di dalam pikiran kita mendapatkan sesuatu yang baik dan benar. Dan saat pikiran kita melakukan semuanya itu, tindakan kita juga benar. Nah, mari saat ini kita mau minta Roh Kudus kita menyucikan pikiran kita, menghilangkan roh-roh yang tidak baik, menghilangkan pikiran-pikiran yang sekiranya membuat kita menjadi down, sekiranya membuat kita menjadi hawa nafsu kita tidak baik, pikiran-pikiran yang jahat, yang buruk. Tuhan hilangkan, Tuhan bersihkan semuanya itu. Biarlah Engkau ganti dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang patut dipuji, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Biarlah pikiran-pikiran itu yang ada di dalam pikiran hamba. Dan biarlah saat pikiran hamba dipenuhi dengan semuanya itu yang pasti dengan firman Tuhan, hidup hamba menjadi buah yang baik. Hidup hamba berbuah lebat. Dan pastinya semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami dapat melakukannya semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin, amin. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati.